Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke relawan teman Ahok. Mas Singgi, ini kan memang ada di media sosial mengenai gerakan cuti sehari. Tapi sebetulnya di teman Ahok sendiri nanti langkah yang paling dekat yang akan diambil untuk mengenai verifikasi faktual ini apa sih? Yang paling terdekat adalah komunikasi dulu dengan pihak KPUD dalam hal ini, karena kan regulasi dari pihak KPU seperti itu. Sebelumnya belum pernah ada komunikasi dengan KPU? Belum, kalau dengan pihak KPU sendiri sebenarnya belum ada komunikasi sama sekali. Terus yang kedua, paling kita akan coba judicial review dalam waktu dekat, rencana hari Rabu akan kita ajukan ke MK. Oh, hari Rabu ya? Hari Rabu ini akan kita ajukan ke MK. Materi gugatannya sama, menggugat pasal-pasal di 48, terus 41 soal DPT dan DP4 ya. Misalnya pemilih pemula tidak bisa mendaftarkan seperti itu masih materi gugatan masih sama seperti itu. Nah, yang paling dekat situ. Terus juga kita sedang mengadakan coba untuk himbauan ke teman-teman yang memang sudah mengumpulkan formulir untuk minimal menyediakan waktu nanti apabila terjadi verifikasi faktual di lapangan. Ini sudah sampai kepada menghubungi satu persatu dari 900 berapa tadi? 976.000 ya. 976.000. Artinya harus dikontak satu-satu untuk mensosialisasikan bahwa ada aturan baru. Iya, pastinya kita sedang menyiapkan skema terbaiknya. Kita juga punya nomor telepon mereka kan cukup lengkap sekali. Kita paling melakukan SMS blast ya. SMS blast ke nomor teman-teman semua untuk menyediakan waktu kalau ada verifikasi faktual nanti di lapangan kayak gitu. Teknis verifikasi faktual di lapangan artinya apakah ini juga memang teman-teman relawan teman Ahok ini juga memang sudah tahu teknisnya seperti apa? Artinya nanti misalnya kalau mau melakukan verifikasi relawan mau mengecekkan atau mengcross-chekan gitu ya. Nanti hanya datang saja membawa KTP asli, PPS sudah ada data fotokopi KTP atau seperti apa? Nah, itu dia. Itu yang kami ingin tanyakan ke pihak KPUD dalam waktu dekat ini adalah seperti itu. Teknis di lapangan nanti akan seperti apa? Harinya apa? Bagaimana jamnya? Karena mobilitas di Jakarta kan cukup tinggi kayak gitu kan. Jadi kami mikir bahwa memang agak sulit aturan yang dibuat ketika di sensus datangi masing-masing. Toh sebagian besar pendukung teman Ahok bukan tidak mungkin adalah menengah ke atas. Jadi ketika diketok pintunya, gerbangnya saja tidak bisa gitu kan. Makanya ini yang agak sulit mungkin. Ya, Mas Toto, tahap penting apa yang memang betul-betul perlu diperhatikan oleh relawan teman Ahok ini dalam tahap verifikasi supaya memang tidak ada satu step penting yang terlewatkan? Hampir semua aturan yang ada di undang-undang baru sebetulnya sudah ada di undang-undang lama. Jadi yang aturan 3 hari itu menurut saya yang paling penting. Verifikasi faktual sendiri kan sekarang kalau kita coba bicara jujur, apakah KPU sudah sanggup menyelenggarakan dengan jumlah 1.200.000 target teman Ahok loh, bukan 1 juta. Bayangkan berapa jumlah verifikator yang kemudian harus disiapkan. Kualitas dari verifikator, karena yang paling mudah untuk menggagalkan proses partisipasi yang sudah diberikan oleh para pendukung adalah mobilisasi di level verifikator. Bayangkan ketika tidak independen, bayangkan verifikator yang juga adalah seorang pemilih itu memiliki sikap terhadap Pilkada DKI misalnya. Konflik of interest menjadi salah satu dikungkung kemudian dengan waktu 3 hari tadi yang menyulitkan pendukung untuk katakanlah kemudian ingin bereaksi terhadap sikap yang tidak independen dari verifikator, hanya memiliki waktu 3 hari untuk mendatangi PPS. Sementara kesibukan masyarakat Jakarta kita ketahui agak sulit. Sampai hal-hal yang lebih teknis lagi. Katakanlah ada waktu 3 hari boleh mendatangi PPS. Apakah yakin PPS punya waktu 24 jam untuk membuka pintunya? Kalau kemudian punya alasan, saya di atas jam 6, jam kerja sudah tutup. Padahal pemilih rata-rata pulang kantor baru bisa datang. Dan kemudian sampai kapanpun tidak akan ketemu proses jual beli antara verifikator dengan pendukung ini. Jadi memang aturan-aturan teknis ini menurut saya membuat kerja satu dari KPU, yang kedua teman-teman pendukung Ahok, relawan teman Ahok ini betul-betul seakan-akan harus punya waktu 24 jam untuk mengikuti verifikator sudah bekerja sampai mana, mana pendukung yang sudah didatangi dan belum sempat mendatangi, kalau kemudian mana pendukung yang belum mengerti informasi mengenai hal-hal teknis seperti ini. Itu yang menurut saya harus menjadi perhatian khusus. Mungkin kerjanya jauh lebih berat bahkan dibandingkan ketika mereka mengumpulkan KTP sekarang. Mas Singgi, dari survei kecil saja lah ya yang ditanyakan kepada teman Ahok yang sudah menyerahkan fotokopi KTP, mau atau tidak mereka nanti cuti 1 hari? Kalau dari teman-teman sih mereka siap ya, yang pasti mereka siap. Jadi saya bertemu dengan beberapa teman yang memang sudah datang terus-terusan ke mereka juga ngimbau bahwa
ya kita siap kalau memang diputuskan kayak gitu, Mas. Jadi artinya mereka siap gitu kan. Dan ini bentuk apresiasi yang luar biasa sekali sih dari teman Ahok sebenarnya, teman-teman yang memang punya ide untuk mengeluarkan wacana cuti 1 hari ini nih luar biasa sekali. Oke, Mas Singgi, ini untuk aturan sendiri, apakah kemudian dari KPU dalam aturan itu kemudian ada bentuk pernyataan ataupun ketegasan bahwa ketika kemudian pendukung ini dicoret karena tidak lulus verifikasi, KPU harus memberikan alasannya seperti itu? Iya, dari pasal RU yang kami baca kemarin itu di pasal 48 di ayat 3 itu ada sedikit bahwa KPU sebenarnya tidak bertanggung jawab atas misalnya andaikan orang tersebut tidak ada lalu dicoret saja, mereka tidak harus memberikan alasan kenapa dicoret, kenapa yang gugur berapa, terus yang berhasil berapa, mereka tidak bisa memberikan alasan. Itu yang memang jadi menjadi perhatian kami. pasal yang nantinya Betul, itu salah satu pasal yang menjadi gugatan kami di judicial review nanti. Mas Toto, ini langkah yang akan diambil oleh teman Ahok adalah hari Rabu judicial review terhadap beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada yang baru, seperti itu tanggapannya? Ya, memang awal mula permasalahannya ada di undang-undang. Sampai kapanpun kita akan berdebat di level teknis dengan keterbatasan ketika di level undang-undangnya sendiri sudah dibatasi. Jadi bagaimana kemudian KPU bisa membuat PKPU yang mengatur hal-hal teknis itu juga sudah sangat terbatas. Bagaimana cara kerja dari teman-teman Ahok, dan bukan hanya DKI loh, ini efeknya buat seluruh jalur independen seluruh Indonesia itu menjadi terbatas cara bekerjanya. Jadi menurut saya langkah paling tepat memang judicial review, sehingga kemudian kita bicara pilkada 2018 nanti dan seterusnya. Tapi dengan batas waktu yang mungkin sudah tidak sedikit lagi ya? Ya memang itu jadi pertanyaan, apakah MK bisa menyelesaikan atau tidak, ini masalah political will. Bisa diprioritaskan, bisa juga 6 bulan, bisa juga 9 bulan. Menurut saya dalam konteks ketika kita melihat ini bukan hanya untuk DKI, tapi bagaimana sistem pemilu ke depan bisa diperbaiki, 2017, 2018, pasca 2020, menurut saya ini harusnya bisa diprioritaskan. Ya, terkait dengan batasan-batasan tadi yang 3 hari, verifikasi dan lain sebagainya. Ya. Aturan yang kemudian ideal lah ya, ini kan tujuan besarnya adalah menciptakan iklim demokrasi yang ideal gitu. Ya. Apakah itu untuk yang jalur parpol ataupun yang independen. Terkait dengan peraturan pembatasan 3 hari itu, sebetulnya sebaiknya tidak ada peraturan yang pembatasan 3 hari itu, atau seperti sudah ada rujukan dulu di PKPU 9 2015 tidak ada pembatasan waktu. Jadi ikuti saja verifikasi faktual selama 14 hari masa verifikasi bisa dilakukan. Yang menarik adalah kok tiba-tiba pembatasan waktu yang sangat teknis ada di level undang-undang. Bahkan ketika dulu level yang ada di bawahnya PKPU pun tidak mengatur. Jadi artinya yang pembatasan itu sebaiknya tidak ada saja gitu ya? Tidak ada sebetulnya harusnya sama sekali begitu ya. Dan itu biarkan jadi hak buat KPU sebagai pelaksana teknis untuk kemudian membuat batasannya tersendiri. Bisa saja KPU misalnya nanti tiba-tiba membuat aturan 5 hari, 7 hari, 3 hari, kita tidak tahu. PKPU, tapi ada argumentasi secara teknis dari pelaksana bernama KPU. Bukan membuat undang-undang yang duduk di belakang meja dan mereka tidak terkait langsung dengan pekerjaan teknis. Itu yang menurut saya betul-betul membatasi hampir semua stakeholder yang harusnya bisa berkiprah dalam proses verifikasi ini. Oke. Ini mungkin pendukung Ahok juga kemudian resah melihat bagaimana ternyata aturan yang begitu teknis yang kemudian tadi dikatakan sebetulnya tidak kemudian melihat kondisi di KPU-nya sendiri, kemudian undang-undang dibuat dengan batasan waktu 3 hari, muncullah gerakan cuti sehari seperti itu ya Mas Singgi? Iya, sebenarnya kalau ditanya KPU keberatan, pasti KPU keberatan juga, gitu kan. KPU juga rencana akan melakukan GR yang sama dengan kita, gitu kan. Nah, cuman... Nah, ini lucu juga ya, KPU juga akan melakukan... Ya, betul. Review. Karena kelihatan lebih tidak independen, terus juga harus mereka juga kesulitan dalam hal ini. Mungkin ini sebenarnya sama dengan kita, bahwa kita juga merasa keberatan dengan aturan yang baru seperti itu sih. Artinya ini mempersulit gerakan kami bukan cuma di Jakarta saja nantinya. Jadi harapan kami kan sebenarnya menularkan ke seluruh Indonesia gerakan independen ini, tapi ketika kami baru mulai melangkah dan akan melakukan proses pendaftaran malah dijegal terlebih dahulu dengan aturan-aturan yang baru ada. Ahok dan juga pendukung-pendukung Ahok di belakang merasa ada upaya memang untuk ada, kami merasa ada upaya. Betul, merasa ada upaya. Ya, Mas Toto, ini ada catatan menarik sih. Dikatakan bahwa kekuasaan besar di pihak penyelenggara pemilu tanpa disertai integritas berpotensi dipakai untuk kepentingan politik. Tahap verifikasi faktual bisa jadi pintu masuk pelanggaran kode etik, misalnya menggagalkan atau meloloskan calon independen. Ada data yang juga mengikuti catatan tersebut. Ini adalah catatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejak 2012 hingga 2016 sebanyak 360 anggota KPUD diberhentikan karena melanggar kode etik. 2.000 anggota KPUD mendapatkan peringatan pelanggaran kode etik. Pendapat Anda, Mas Toto?
Iya, itu bagaimana kita berbicara mengenai aspek penyelenggara pemilu secara kualitatif. Tadi sebagai satu contoh, betul mungkin saja KPU tinggal menghitung dari faktor pengali 1.200.000 yang didukung, yang memberikan dukungan kepada Ahok, kemudian butuh berapa verifikator per desa bernama PPS, kemudian diterjemahkan dalam verifikator. Bagaimana kemudian mereka menerjemahkan verifikator ini betul-betul pemilih yang tidak, sebagai verifikator yang independen. Tidak benci Ahok misalnya, atau tidak terlalu suka Ahok gitu. Ini saja tidak mudah menurut saya. Lalu bagaimana dengan kekuasaan yang sangat besar dengan aturan bahwa ketika didatangi pendukung dan kemudian tidak ada, batasan waktu cuma 3 hari datang ke PPS misalnya. Bisa jadi PPS ini akan sangat berkuasa loh. Dan bisa terjadi transaksi di situ kalau kita ingin, walaupun ada saksi pidana tentu saja di situ ya, yang memang diatur di undang-undang. Tetapi balik lagi saya harus mengatakan secara realistis kita belum siap untuk membuat aturan sedemikian ketat yang lebih memperbesar peluang terjadinya transaksi, lebih memperbesar terjadinya peluang proses saling mencurangi, entah itu tiba-tiba malah membuat suara Ahok menjadi lebih besar daripada sebagaimana mestinya, atau sebaliknya malah menggagalkan dukungan buat Ahok. Jadi serahkan saja pada apa yang sudah pernah dilakukan 14 hari tadi. Bagaimana ada keluasaan, dan menurut saya itu masuk akal dan sudah pernah dijalankan. Sehingga semua pihak merasa ini fair. Mas Singgih, langkah pengawalan lebih intens, mengingat kemungkinan-kemungkinan tadi yang disampaikan oleh Mas Toto, seperti apa nanti? Yang pasti sih kami sedang menyiapkan skema bahwa nanti ada 3 orang yang akan mendampingi di masing-masing kelurahan di PPS. Jadi kalau dikalikan dengan jumlah PPS yang ada di Jakarta itu sekitar kurang lebih ada 267, berarti kurang lebih sekitar ya 600-an orang yang akan coba kita rekrut untuk menjadi tim relawan verifikasi nanti. Kami sudah melakukan ini dari awal, mulai bulan-bulan ini kami sudah melakukan. Rencana kami akan melakukan training mereka dalam waktu dekat ini. Jadi mudah-mudahan mereka bisa mengerti situasi di lapangan nanti seperti apa. Terus juga teman-teman juga minimal harus paham wilayah sih, itu yang paling penting. Jadi kita sih cita-citanya sama sebenarnya, bagaimana mengawal proses verifikasi ini berjalan dengan profesional sih, itu yang paling penting buat kita. Ada kekhawatiran tidak kemudian tadi dikatakan ini efeknya ada 2 nih menurut Mas Toto, bisa menggelembungkan suara Ahok sendiri atau justru memang memangkas suara pendukung Ahok? Ya kalau dari kami pribadi di teman Ahok sebenarnya kami khawatir dengan undang-undang yang baru ini gitu kan, dimana kami merasa calon independen ini dilemahkan, apalagi kami di Jakarta yang akan lebih awal melakukan proses pendaftaran nanti kayak gitu. Jadi kami merasa ini sebuah upaya untuk melemahkan lagi jalur independen sih, itu yang paling kami. Akhirnya begini, akan banyak pihak yang merasa saling curiga ya. Misalnya ada orang sekarang mengatakan Ahok sudah punya plan B lewat jalur partai tanpa PDIP loh. Sudah ada Nasdem, Hanura dengan Golkar. Lalu kemudian kalau ditanya berkali-kali Ketua Umum Golkar mengatakan ya lewat jalur partai bisa lebih baik. Ketika kemudian ada aturan seperti ini dan teman Ahok gagal, jangan-jangan kemudian orang mengatakan oh yang diuntungkan parpol-parpol tadi. 3 parpol tadi. Jangan-jangan mereka ikut setuju karena mereka bagian dari Komisi 2 juga DPR. Akhirnya terjadi kecurigaan karena aturan yang memang menurut saya tidak masuk akal dilakukan secara teknis tadi. Baik, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lans.